Selanjutnya kita membicarakan mengenai luasnya penanggungan. Luasnya penanggungan. Ini yang pertama diatur dalam pasal 1822. Yang pertama disebutkan seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan si berutang. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatannya si berutang. Perjanjian pasal ini logis bahwa perjanjian penanggungan merupakan perjanjian asesor. Perjanjian penanggungan dibuat untuk menjamin terpenuhinya perikatan pokok. Yang punya utang adalah debitur. Penanggung sesungguhnya bukan orang yang punya utang, tidak punya sket, tetapi dia demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk menjadi penanggung. Oleh karena itu logis apabila apa yang menjadi bebannya penanggung tidak boleh lebih berat dari perjanjian pokok yang dijamin, nah, ataupun dengan syarat-syarat yang lebih sulit atau lebih berat. Jadi tanggung jawab seorang penanggung tidak boleh lebih besar daripada apa yang menjadi tanggung jawabnya debitur, maksimal sama. Ayat 2 menyebutkan adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Ini logis juga bahwa yang ditanggung oleh seorang penanggung boleh hanya sebagian, tidak meliputi seluruh utangnya, ataupun dengan syarat-syarat yang lebih ringan dari yang dimiliki oleh seorang debitur. Ini logis. Yang pertama mengatakan tidak boleh lebih berat, karena yang punya utang debitur. Jadi seorang penanggung tidak logis kalau dia justru menanggung utang yang lebih besar dari apa yang menjadi kewajiban debitur utama. Sebaliknya, boleh penanggungan dibuat hanya untuk sebagian utang, lebih kecil dari utangnya debitur, hanya sampai sejumlah tertentu, atau dengan syarat-syarat yang lebih ringan dari yang menjadi bebannya seorang debitur. Ayat 3 ini menjelaskan bagaimana kalau ternyata di dalam perjanjian itu telah dibuat di dalam perjanjian penanggungan telah dibuat syarat atau beban penanggung lebih berat dari apa yang menjadi beban atau syaratnya yang harus dipikul oleh seorang debitur. Dikatakan dalam ayat 3, jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokok. Kita kembali kepada yang ayat 1, bahwa dalam ayat 1 ini intinya beban dan syarat yang harus dipikul oleh seorang penanggung tidak boleh lebih besar dari beban, tanggung jawab, dan syarat-syarat yang dibebankan atau dipikul oleh seorang debitur utama. Dalam ayat 2 dijelaskan beban dan syarat yang menjadi bebannya penanggung boleh lebih kecil atau tidak menjamin seluruhnya tanggung jawab dan beban yang menjadi kewajibannya debitur. Dalam perjanjian penanggungan boleh diperjanjikan
penanggung hanya menanggung sebagian utangnya debitur. Yang ketiga ini, ya, ayat 3, apabila kemudian dalam perjanjian penanggungan ternyata telah ditentukan atau diperjanjikan bahwa penanggung menanggung yang lebih besar dan ataupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari yang menjadi tanggung jawabnya debitur, perjanjian yang demikian tidak menjadi batal, akan tetapi tetap sah, dan yang mengikat penanggung hanyalah sebesar yang menjadi beban atau tanggung jawabnya debitur. Artinya yang selebihnya, beban yang selebihnya atau syarat-syarat yang lebih berat dari apa yang menjadi bebannya debitur tidak berlaku, tidak mengikat penanggung. Ini ketentuan pasal 1822. Tadi yang pertama berbicara tentang luasnya penanggungan yang diatur dalam pasal 1822. Sekarang dapat pula kita temukan pengaturan mengenai luasnya penanggungan yang diatur dalam pasal 1825. Di sini dikatakan penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang dimajukan terhadap si berutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung utang diperingatkan tentang itu. Dari ketentuan pasal 1825 dapat kita ambil satu poin-poin penting bahwa luasnya tanggung jawab seorang penanggung apabila di dalam perjanjian penanggungan tidak dibatasi hanya atas perikatan pokok, maka tanggung jawab penanggung meliputi juga akibat dari utang pokok itu. Suatu utang, suatu perjanjian, misalkan perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, nanti beban debitur bisa terdiri dari perikatan pokok, utang pokok, ada perhitungan bunga, bisa juga biaya-biaya yang harus ditanggung oleh seorang debitur. Ada beberapa kemungkinan, ada biaya gugatan, ada biaya penagihan. Kalau sampai dalam rangka menuntut pelunasan hutang, terpaksa harus dimajukan gugatan kepada debitur. Bahkan termasuk pula apabila kreditur terpaksa harus mengajukan gugatan, melakukan peringatan kepada seorang penanggung. Jadi yang pertama, tanggung jawab atau luasnya beban penanggung yang pertama meliputi utang pokok, perikatan pokoknya. Yang kedua, meliputi juga segala akibat utangnya, yang paling umum adalah berkaitan dengan bunga pinjaman. Yang ketiga adalah biaya gugatan. Biaya gugatan apabila perkaranya utang piutang itu sampai akhirnya terpaksa harus diajukan gugatan ke pengadilan. Termasuk dalam pengertian ini adalah semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk melakukan penagihan-penagihan. Misalkan harus mengajukan somasi yang bisa beberapa kali. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah, ini bisa juga di dalam melakukan peringatan-peringatan itu, di dalam melakukan somasi itu dibutuhkan atau harus dikeluarkan biaya. Maka biaya-biaya ini juga menjadi bebannya debitur sekaligus menjadi bebannya penanggung. Termasuk
biaya penagihan kepada penanggung. Karena seorang kreditur yang berhadapan dengan atau yang dijamin dengan penanggungan ini, dia mempunyai dua perlindungan. Pertama, dijamin dengan kekayaan debitur dan dijamin dengan kekayaan penanggung. Seolah-olah kreditur mempunyai dua debitur, debitur utama dan debitur penanggung. Ini adalah mengenai luasnya penanggungan. Tetapi tidak berarti semuanya itu pasti ditanggung oleh seorang penanggung. Makanya dikatakan, apakah di dalam perjanjian penanggungan itu dibatasi hanya atas utang pokok atau tidak? Kalau tidak dibatasi, maka semua hal ini menjadi tanggung jawab atau beban yang harus dipikul oleh seorang penanggung. Artinya penanggungan itu tidak terbatas pada utang pokok, meliputi bunga atau segala akibat yang timbul dari adanya perikatan pokok, termasuk biaya gugatan apabila perkaranya harus atau perkaranya sampai terjadi gugatan ke pengadilan, termasuk pula biaya penagihan, ataupun kalau terpaksa harus juga diajukan gugatan kepada penanggung. Ini semuanya menjadi beban penanggung. Sekarang kita bicarakan tentang bentuk-bentuk penanggungan. Mengenai bentuk-bentuk penanggungan dapat kita katakan yang pertama, ini bentuk yang paling sederhana, di mana di dalam perjanjian ini hanya terdapat tiga pihak. Ada kreditur, ada debitur, ada pihak ketiga sebagai penanggung atau boroh. Dalam hal ini debiturnya kreditur disebut sebagai debitur utama. Penanggungnya disebut sebagai debitur penanggung atau boroh. Jadi dalam perjanjian penanggungan ini melibatkan tiga pihak, kreditur, debitur utama, dan penanggung atau boroh. Kewajiban boroh adalah setelah debitur utama wan prestasi. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua melibatkan empat pihak. Ini diatur dalam pasal 1823 ayat 2. Pertama ada kreditur. Yang kedua ada debitur utama. Yang ketiga ada boroh atau penanggung debitur utama. Lalu bisa juga diperjanjikan ada boroh atau penanggungnya penanggung. Jadi dalam hubungan ini melibatkan empat pihak, empat orang, empat pihak. Ada kreditur, ada debitur utama, ada borohnya debitur utama, dan borohnya atau penanggungnya penanggung. Jadi di sini yang pertama mempunyai kewajiban berprestasi adalah debitur utama. Kalau debitur utama wan prestasi, kreditur dapat menuntut kepada boroh penanggung utama, penanggung dari debitur utama. Kalau debitur penanggung utama ini wan prestasi, kreditur bisa menagih, menuntut kepada boroh penanggungnya penanggung. Ini secara berurutan. Ya, jadi di sini dalam bentuk yang kedua ini terdapat empat pihak. Ada kreditur, ada debitur, ada penanggungnya debitur, dan penanggungnya penanggung. Ya, di sini ada debitur utama, ada debitur penanggung utama atau penanggung debitur utama, dan penanggungnya penanggung. Bentuk yang ketiga ini disebutkan dalam pasal 1836.
di sini juga melibatkan 4 pihak, ya. Ada kreditur, ada debitur utama, ada penanggung debitur utama, dan ada lagi penanggung debitur utama. Bentuk yang ketiga hampir mirip dengan bentuk yang kedua, di mana di sini terdapat 4 pihak. Yang beda dalam bentuk yang kedua, penanggungnya bertingkat. Penanggung 1, penanggung 2 bertingkat. Kalau di dalam bentuk yang ketiga ada 2 orang penanggung atau mungkin lebih, tapi kedudukannya setingkat, kedudukannya sama. Semua penanggung ini menanggung debitur utama. Inilah yang disebut dengan boroh atau penanggung tanggung menanggung. Jika di dalam bentuk yang seperti ini, kalau debitur utama wan prestasi, kreditur bisa menagih kepada penanggung yang manapun. Bisa kedua-duanya, bisa juga hanya kepada salah satu, tetapi menyangkut seluruh kewajiban debitur utama. Jadi kreditur boleh memilih hanya menuntut salah satu ataukah akan menuntut semuanya. Tetapi masing-masing penanggung dapat dituntut sebesar tanggung jawab atau prestasinya debitur utama. Jadi yang namanya debitur tanggung menanggung. Pembayaran oleh salah satu penanggung akan membebaskan penanggung yang lain dari kewajibannya. Ini yang bentuk yang ketiga. Sekarang kita bicarakan mengenai ketentuan pasal 1826. Dikatakan di dalam pasal 1826 bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli warisnya. Ketentuan pasal 1826 merupakan penjabaran atau penerapan ketentuan pasal 1318 dalam hukum perjanjian yang mengatakan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Pasal 1318 ini merupakan salah satu ketentuan umum dalam hukum perjanjian bahwa kalau ada seseorang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu tidak hanya mengikat dirinya sendiri, tapi juga para ahli warisnya. Karena para ahli waris adalah penerus seorang pewaris. Ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris atas kekayaannya. Maka semua perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh seorang pewaris pada prinsipnya beralih kepada para ahli warisnya, kecuali apabila perjanjian itu memang dengan tegas ditetapkan tidak beralih kepada para ahli warisnya, atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian yang sifatnya subjektif, yang tidak mungkin dialihkan kepada orang lain, termasuk para ahli waris. Dengan adanya ketentuan pasal 1318, sesungguhnya tidak ada pasal 1826 pun sebetulnya juga tidak masalah, karena pasal 1318 merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi semua perjanjian. Namun demikian, pembentuk undang-undang merasa perlu untuk memasukkan ketentuan pasal 1826 yang tidak lain isinya
sama dengan ketentuan pasal 13-18. Ini untuk memberikan satu penegasan atau penekanan bahwa perjanjian penanggungan juga mengikat para ahli waris si penanggung. Jadi ini merupakan penerapan ketentuan pasal 13-18 dalam perjanjian penanggungan. Selanjutnya kita membahas mengenai syarat penanggung. Yang dimaksud dengan syarat penanggung adalah siapa orang yang dapat bertindak menjadi seorang penanggung. Hal ini diatur dalam pasal 1827. Dikatakan si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam di wilayah Indonesia. Dari ketentuan pasal 1827 ini menunjukkan bahwa seseorang untuk dapat diajukan atau diangkat menjadi seorang penanggung utang, menjadi seorang boreh, pertama harus orang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan diri, cakap bertindak dalam hukum. Kita harus ingat siapa orang yang cakap bertindak dalam hukum. Dalam KUH Perdata, pada prinsipnya di sana tidak diatur mengenai siapa orang yang cakap. Yang diatur adalah orang yang tidak cakap. Jadi dapat disimpulkan pada prinsipnya setiap orang adalah cakap, kecuali yang dinyatakan tidak cakap bertindak oleh hukum. Jadi untuk memahami ini, lihat pasal yang mengatur tentang siapa orang yang dinyatakan tidak cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Harus ditafsirkan secara a contrario. Yang kedua, syarat seorang penanggung harus mampu memenuhi perikatan. Apa isi perikatan? Dalam perjanjian penanggungan, perikatan yang dijamin dengan penanggungan meliputi semua bentuk perikatan. Dalam ketentuan pasal 1234 atau 1234 yang mengatur tentang perikatan, perikatan itu dibedakan menjadi ada tiga bentuk. Perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Maka yang dimaksud dengan mampu memenuhi perikatan adalah mampu berprestasi sesuai dengan bentuk perikatannya. Nah, demikian juga seorang penanggung yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian penanggungan harus mampu memenuhi perikatannya debitur sesuai dengan isi perikatannya. Tapi yang paling banyak adalah kata mampu di sini lebih banyak berbicara mengenai aspek ekonomi, yaitu mampu membayar utang atau memberi ganti rugi. Karena kalau perikatan pokoknya tidak mungkin diwujudkan, tidak mungkin dilakukan atau digantikan, maka yang dapat diganti adalah berupa ganti rugi. Misalkan perikatan itu menjadi tidak bermanfaat lagi bagi seorang kreditur karena keterlambatannya debitur, keterlambatan di dalam melaksanakan prestasi.
dengan terlambatnya perikatan, dilaksanakannya perikatan, bisa jadi menjadi tidak bermakna atau tidak berguna, tidak bermanfaat bagi kreditur. Maka di sini kewajibannya berubah menjadi pembayaran ganti rugi. Dan inilah yang paling penting, yang paling umum, paling banyak akhirnya bertumpu pada pembayaran ganti rugi. Ini kewajiban seorang penanggung. Jadi kata mampu di sini yang umum adalah mampu melaksanakan isi perikatan yang pada akhirnya bisa diganti, diwujudkan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atau berupa pembayaran ganti rugi. Yang ketiga, syarat seorang penanggung adalah harus berdomisili di Indonesia, berdiam di wilayah Indonesia. Ini 3 syarat seorang penanggung. Ada ketentuan lain yang mengatur tentang penanggung pengganti. Penanggung pengganti. Ini diatur dalam pasal 1829. Apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim kemudian menjadi tak mampu, maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru. Sekali lagi saya bacakan, apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim kemudian menjadi tak mampu, maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru. Dalam memahami ketentuan pasal 1829, yang pertama, pasal ini berbicara tentang pergantian seorang penanggung dengan penanggung lain. Dari kata-kata apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang. Artinya, dalam suatu peristiwa penanggungan, seorang penanggung sudah memajukan seorang penanggung untuk bertindak menjadi penanggung. Dan penanggung yang diajukan oleh debitur telah diterima oleh kreditur atau si berpiutang. Sekali lagi, kalimat pertama pasal ini menggambarkan dalam suatu peristiwa penanggungan, seorang penanggung sudah mengajukan seorang penanggung. Seseorang bertindak sebagai penanggung. Kemudian penanggung yang diajukan oleh debitur itu diterima oleh kreditur. Kata-kata secara sukarela atau atas putusan hakim ini menunjukkan adalah lahirnya penanggungan itu merupakan kehendak para pihak atau penanggungan yang terjadi karena putusan hakim. Karena ada penanggungan itu yang timbul karena kehendak para pihak. Jadi perjanjian penanggungan yang dibuat secara sukarela di antara para pihak, kreditur dan debitur, ataupun yang terjadi karena putusan hakim yang memerintahkan, mewajibkan dibuatnya perjanjian penanggungan. Jadi apapun penanggungannya, baik penanggungan yang terjadi karena sukarela ataupun penanggungan yang terjadi karena putusan hakim, lalu debiturnya sudah memajukan seorang penanggung yang kemudian diterima oleh si kreditur. Tapi setelah diterima, ternyata kemudian penanggungnya menjadi orang yang tidak mampu. Tadi dalam pasal sebelumnya kita bicarakan salah satu syarat seorang penanggung adalah mampu berprestasi. Nah, dalam pasal 1829, seorang penanggung yang tadinya mampu ternyata kemudian berubah menjadi orang yang tidak mampu,
Misalkan tadinya seorang yang mempunyai ekonomi yang bagus, ya, secara ekonomi kuat, mampu, kemudian ternyata usahanya bangkrut, menjadi orang yang dijatuhi putusan pailit, maka dia menjadi tidak mampu bertindak atas kekayaannya. Dalam hal yang demikian, maka undang-undang menentukan debitur wajib menunjuk seorang penanggung baru. Jadi sekali lagi, dalam suatu perjanjian penanggungan, ketika debitur sudah mengajukan seorang penanggung yang tadinya mampu ternyata kemudian menjadi tidak mampu, maka seorang debitur wajib mengganti penanggung tadi dengan orang lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan prestasi. Jadi di sini berbicara tentang pergantian penanggung. Kalau pasal sebelumnya berbicara tentang penggantian penanggung, sekarang kita bicarakan tentang penggantian jaminan. Ini diatur dalam pasal 1830. Dalam pasal 1830 disebutkan barang siapa yang oleh undang-undang atau karena suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak diwajibkan memberikan seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya, diperbolehkan sebagai gantinya memberikan suatu jaminan gade atau hipotek. Pasal 1830 mengatakan barang siapa yang oleh undang-undang atau karena suatu putusan hakim yang telah memperoleh suatu kekuatan mutlak diwajibkan memberikan seorang penanggung. Kalimat ini membicarakan atau mengatur mengenai perjanjian penanggungan yang terjadi karena ketentuan undang-undang dan perjanjian penanggungan yang terjadi karena putusan hakim. Pasal sebelumnya berbicara tentang penanggungan yang lahir karena perjanjian sukarela atau karena putusan hakim. Dalam pasal 1830 berbicara tentang penanggungan yang lahir karena perintah undang-undang atau karena putusan hakim. Dari dua pasal itu dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa penanggungan itu ada tiga kemungkinan. Terjadi karena kehendak para pihak, yang kedua terjadi karena perintah atau putusan hakim, dan yang ketiga penanggungan yang terjadi karena undang-undang. Dalam peristiwa di mana seorang debitur wajib mengajukan seorang penanggung, tapi ternyata dia tidak berhasil mendapatkan seseorang yang dapat ditunjuk menjadi penanggung. Tidak ada orang yang mau mengikatkan diri menjadi penanggungnya debitur. Maka dalam hal seperti itu, debitur boleh mengganti atau memberikan ganti jaminannya yang tadinya dijamin dengan jaminan perorangan dapat diganti dengan jaminan kebendaan berupa gade atau hipotek. Dalam pasal 1830 hanya menyebutkan gade dan hipotek, karena di dalam KUH Perdata jaminan kebendaan itu hanya ada dua, gade dan hipotek. Kalau ketentuan ini kita baca sekarang, di mana sekarang tidak hanya gade dan hipotek, tapi juga terdapat jaminan kebendaan yang lain, ada fidusia dan hak tanggungan. Maka kata gade atau hipotek meliputi pula fidusia ataupun hak tanggungan. Jadi ketentuan pasal 1830 berbicara tentang pergantian jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan. Di sini ada seorang debitur yang diwajibkan mengajukan seorang penanggung, tapi tidak dapat menemukan
seseorang yang mau bertindak sebagai penanggung, maka kewajiban itu dapat diganti dengan memberikan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dalam hukum sekarang di Indonesia ada gade, hipotek, fidusia ataupun hak tanggungan. Tergantung objek jaminannya.